Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Hartanto, paramedis veteriner. Dulur ngarit, dulur timpal, bos-bosku sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan bank pakan komplit sederhana sebagai solusi bagi kita peternak rakyat kecil untuk menyiasati agar kita bisa berternak dalam jumlah yang lebih besar, tetapi masih bisa mengatasi kesulitan yang timbul akibat permasalahan ngarit. Dengan adanya solusi ini, bagi kita peternak rakyat kecil lebih memiliki peluang untuk memperbesar jumlah ternak kita dengan tanpa harus mempermasalahkan kesulitan dalam penyediaan pakan. Baiklah, dulur dan sahabat ternak sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini, serta pantengin terus channel ini agar tidak gagal paham. Tingkatkan terus pengetahuan dan kemampuan kita dalam beternak. Baiklah, dulur dan sobat ternak sekalian, langsung saja kita mulai. Apa saja bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam pembuatan bank pakan ini? Mengingat kemampuan kita sebagai peternak rakyat kecil dalam modal investasi yang tidak begitu besar, maka prinsip dari pembuatan bank pakan sederhana ini adalah memanfaatkan sisa limbah pertanian atau bahan-bahan yang mudah kita peroleh dan berlimpah dengan harga murah di lingkungan sekitar kita. Namun, kita juga harus memperhatikan atau tidak boleh melupakan tentang nilai dari unsur nutrisi dan nilai gizi dari pakan yang kita buat, agar kita tetap bisa mempertahankan produktivitas dan kelangsungan dari hasil ternak kita. Dalam menyiasati hal tersebut, kita perlu menambahkan beberapa bahan yang itu bisa meningkatkan nilai nutrisi dan gizi dari pakan kita. Yang artinya selain bahan-bahan yang murah dan berlimpah di sekitar kita, kita juga membutuhkan beberapa jumlah kecil dari nutrisi atau bahan pakan yang memiliki kandungan nilai tinggi. Baiklah, apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan bank pakan ini? Mari kita mulai bahas. Di lapisan paling bawah kita bisa siapkan tebon giling atau rumput giling atau hijauan yang sudah kita cacah dengan jumlah persentase bisa 50-70%. Untuk hijauan ini kita juga bisa mengkombinasikannya dengan menggunakan jerami. Untuk lapisan kedua atau lapisan berikutnya, kita bisa menggunakan janggel giling atau pongkol atau batang singkong yang sudah kita haluskan. Bahan ini bisa kita tambahkan sejumlah 30-40%. Dari bahan pokok pembuatan bank pakan tadi yang sudah kita pakaikan dalam dua lapisan tadi, itu merupakan bahan-bahan yang murah dan berlimpah di lingkungan kita, apalagi saat musim panen. Setelah selesai lapisan kedua ini, kita perlu tambahkan probiotik sebanyak 1 liter untuk 1 ton bahan pakan yang kita buat. Kemudian di lapisan ketiga atau lapisan berikutnya, kita tambahkan bahan-bahan sumber protein. Bisa kita gunakan bekatul atau bahan sumber protein lainnya. Bekatul biasanya kita gunakan sebanyak 5-10%. Penggunaannya tidak terlalu banyak, tapi ini sedikit banyak memakan biaya karena harganya yang agak sedikit mahal. Kemudian di lapisan berikutnya atau lapisan keempat, kita bisa tambahkan bungkil kelapa yang bisa kita tambahkan sebanyak 2-5%. Dan di lapisan paling atas wajib kita tambahkan
multimineral sebanyak 1 kg per 50 sampai 100 kg pakan yang kita buat. Jangan lupa kita juga harus menambahkan premix atau multivitamin plus multimineral ini ke dalam bahan pakan kita sebanyak 1 kg per 1 ton pakan yang kita buat. Dengan kombinasi pakan yang telah kita buat tadi, maka pakan yang kita buat akan memiliki nilai ekonomis yang tidak terlalu mahal dengan biaya yang ringan, tetapi memiliki nilai nutrisi dan kualitas yang cukup memadai sebagai pakan ternak kita. Artinya, ini bisa kita jadikan solusi bagi kita peternak kecil untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan modal yang kecil atau minimal. Setelah semua bahan pakan tersusun, lalu kita lakukan pengadukan. Setelah teraduk dan tercampur dengan rata, pakan tersebut bisa kita taruh di tempat penimbunan. Kita lakukan pemadatan sepadat mungkin agar terjadi suasana anaerob dan terjadi proses fermentasi. Berikutnya, setelah bahan pakan yang tercampur tadi kita padatkan di dalam silo atau tempat penyimpanan, lalu di atasnya kita timbun dengan menggunakan onggok sebagai penutup agar tidak terjadi penguapan. Lalu pakan ini segera bisa kita gunakan setelah tersimpan selama 2 minggu dan bisa bertahan dalam suasana fermentasi terbuka. Itu bisa bertahan sampai 1,5 bulan atau 2 bulan dalam penyimpanan. Selanjutnya, dalam perawatan keseharian, kita bisa memberikan tambahan hijauan segar apabila kita mempunyai waktu luang untuk ngarit. Dan dalam kondisi repot atau sibuk, kita tidak harus dipusingkan dengan keharusan kita untuk menyediakan hijauan atau diharuskan untuk selalu bisa ngarit. Demikian dulur sobat ngarit sekalian, proses pembuatan bank pakan yang bisa kita sampaikan untuk sedulur-sedulur sekalian sebagai solusi tanpa ngarit dengan hasil tetap baik. Dan ingat, dalam setiap usaha dibutuhkan investasi. Untuk itu, ketika usaha kita mulai berkembang, jangan lupa dan jangan takut untuk berani berinvestasi demi majunya usaha kita. Inilah solusi tanpa ngarit yang bisa kita bagikan kepada sedulur-sedulur sobat ternak sekalian sebagai solusi bagi peternak rakyat kecil untuk bisa tetap bertahan dan bangkit maju dalam usaha peternakan kita bersama. Terus belajar, tetap semangat, tingkatkan pengetahuan dan kemampuan kita dalam beternak. Semoga bermanfaat. Saya Yudi Hartanto, paramedis veteriner. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.